Bagaimana kabar Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih? Haleluya, puji Tuhan. Di pagi yang cerah dan penuh sukacita ini, kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan. Melalui kasih-Nya yang besar, Ia memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama menghadap Tuhan dengan penuh kerinduan. Di pagi ini, di antara Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di GKJ Bambu Kuning? Jika ada, dengan kasih dimohon berdiri. Bagi Bapak Ibu yang berada di sekitar, dengan kasih boleh memberikan ucapan dan salam. Selamat datang, selamat beribadah di GKJ Bambu Kuning. Mohon dengan kasih, setelah ibadah berakhir, dapat mengisi buku tamu, dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai karya persekutuan dan pelayanan di GKJ Bambu Kuning, dapat menemui majelis di ruang konsistori setelah ibadah berlangsung. Umat terkasih, ibadah Minggu Advent ketiga saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto MPhil dengan tema Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Marilah kita menyiapkan diri seraya mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Selamat beribadah. Umat kami undang bangkit berdiri. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ibadah Minggu Advent ketiga saat ini berlangsung karena cinta kasih Allah atas dunia. Anugerah rahmat dan damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Avenue Shalom Aleichem, Avenue
Dalam rangkaian minggu-minggu Advent dan menyambut sukacita Natal, mari bersama-sama kita akan mendoakan dan memberkati anak-anak sebelum mereka akan beribadah di ruang ibadah anak. Mari bersama kita sambut anak-anak Tuhan yang akan memasuki ruangan Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Sudah mau doa ya? Sudah siap doa ya? Baik, sebelum nanti anak-anak akan masuk ke ruang ibadah anak, kita akan berdoa terlebih dulu. Kita meminta tuntunan, pertolongan dari Tuhan agar anak-anak dapat beribadah dengan ke minggu Advent ke berapa? Nggak kompak nih. Minggu Advent ke? Oke, minggu Advent ketiga. Kenceng. Putranya siapa sih? Ya? Putranya siapa sih? Ya Kanda. Baik, kita doa ya. Mari bersama kita akan hantar dalam doa untuk anak-anak kita. Kita berdoa. Tuhan cinta semua anak. Tuhan memperhatikan mereka dengan baik adanya. Dan Tuhan menolong mereka bertambah tumbuh dalam kasih dan cinta di tengah keluarga. Tapi juga Tuhan memberkati mereka dalam tiap-tiap pengajaran yang diselenggarakan oleh gereja. Memberkati para pelayan ibadah anak yang menyertai mendampingi mereka, agar mereka memberikan pengajaran yang tepat, yang sungguh-sungguh, sehingga anak-anak ini bertambah tumbuh dalam iman, di dalam cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Dan di minggu Advent yang ketiga ini, mereka pun merayakannya, dan mereka akan menyalakan lilin Advent ketiga di ruang ibadah anak. Sertai mereka, berkati mereka. Tuhan cinta semua anak. Melalui baca kitab suci, mereka bertumbuh tambah dalam kasih Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah memberkati anak-anak ini, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran firman Tuhan, menaikkan puji-pujian. Damai sejahtera Tuhan, cinta Tuhan melimpah atas hati dan hidup mereka. Dalam Kristus Tuhan. Amin. Kini anak-anak akan menyalakan lilin Advent yang ketiga, lilin merah muda, Minggu Bersukacitalah atau Minggu Gaudate. Oh, Kanda juga mau? Oke. Nyalakanlah lilin Advent di ruang ibadah anak. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan cinta semua anak. Tapi nanti kena ya. Sudah ya? Oke, Bapak ya. Di bawah ya.
Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Seringkali kita terjatuh dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan. Pada Minggu Advent yang ketiga ini, kita diajak untuk memeriksa diri, mengenali kelemahan, dan menyadari segala pelanggaran yang telah kita perbuat. Allah menghendaki agar kita menghasilkan buah pertobatan yang nyata. Pertobatan bukan hanya tentang penyesalan atas dosa, tetapi juga tentang komitmen untuk hidup dalam perubahan yang mencerminkan kehendak Allah. Dengan pertobatan, kita mengosongkan hati dari segala hal yang menghalangi kita, sehingga kita dapat menyambut kedatangannya dengan sukacita dan hati yang murni. Mari membuka hati untuk hidup sesuai kehendak-Nya sebagai wujud syukur atas kasih-Nya yang tak tergantikan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita nyanyikan kembali dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku.
Kita dengarkan ajaran kasih dari Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 menyatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, kasih Allah selalu terbuka untuk menerima kita, meskipun kita kerap kali jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang dengan tulus mau memperbaiki diri dalam pertobatan. Dia tidak meminta kesempurnaan, tetapi hati yang mau mengakui kesalahan dan mencari wajahnya. Dengan kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan tidak hanya mengampuni tetapi juga menyucikan kita, memulihkan hubungan kita dengannya, bahkan membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran. Saat ini, marilah kita berserah kepada-Nya untuk dimampukan membuka hati menerima kasih-Nya yang penuh dengan pengampunan. Mari bersama kita menaikkan doa secara pribadi. Ya Tuhan, kami merendahkan diri dan membuka hati di hadapan-Mu. Engkau yang mengerti kedalaman isi hati kami. Engkau yang mengetahui segala cacat, celah, dosa, dan pelanggaran kami. Engkau memahami segala rapuh dan ringkih kami, keangkuhan dan kesombongan kami. Engkau Allah yang setia, adil, dan benar, yang selalu membuka tangan-Mu untuk menerima kami kembali dengan segala bentuk dan rupa pelanggaran kami. Tidak ada yang tersembunyi dari-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, kasihilah kami. dalam keberserahan, dalam ketertundukan kepada Dia, mengakui segala dosa,
dengan tulus dan murni, maka ia akan menyatakan pengampunannya, bahkan mewartakan anugerahnya. Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan 8 menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam damai. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia, sebab pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia, sebab pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagimu. Dan kita nyatakan kasih Tuhan, sebab kita adalah miliknya Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah kepada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih mulia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Minggu Advent yang ketiga, Minggu bersukacitalah. Bukan hanya karena Natal kian dekat, tetapi karena kami bercermin diri menapaki minggu-minggu Advent
Dan kami melihat ada beragam perubahan-perubahan dalam sikap dan laku hidup kami. Pertobatan membawa perubahan hidup, bukan menjauh dari Kristus, tetapi makin mendekati keteladanan Kristus Tuhan yang kami nanti-nantikan. Biarlah firman-Mu menyapa, menyegarkan, dan meneguhkan kami di Advent ketiga saat ini. Biarlah hamba-Mu tunduk taat, sehingga pewartaan sabda murni karena sabda Tuhan. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih yang baik, tumbuh bahkan berbuah lebat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 18. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 18. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai, kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun, karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Maranatha. Amin.
kamu keturunan ular berbisa. Perasaannya terus pundi kalau saya nunjuk panjenengan begitu? Kalau diganti ini, hai kamu keturunan ular beludak. Apa perasaan panjenengan Bapak Ibu? Kalau ini, hai kamu anak-anak setan. Perasaannya pripun? Saya tanya ke yang baptis, yang mau membaptiskan putra-putri. Kalau tiba-tiba kata-kata ini saya sampaikan ke bapak dan ibu muda, apa yang dipikirkan? Apa yang dirasakan? Sedih, lalu marah. Nggak jadi baptis deh mas, pulang aja lah. Baru mau baptis kok malah dibilang anak. Ini anak orang mas. Tapi di dalam teks yang kita baca, ini perkataan yang keras, tegas, dan pedas ini memang diucapkan Yohanes Pembaptis loh. Ini bukan kata-kata saya. Ini diucapkan Yohanes Pembaptis ketika ada banyak orang yang berbondong-bondong ingin dibaptis. Orang yang banyak berbondong-bondong ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu tiba-tiba Yohanes Pembaptis mengatakan, "Hei kamu keturunan ular berbisa." Lalu saya terjemahkan, ular, gambaran ular itu kalau zaman dulu dianggap sebagai setan, iblis, anak-anaknya iblis. Keturunan kan bicara tentang anak, nggih. Khotbah kok kata-katanya menghina, kasar, jelek-jelekin, gitu. Pareng napa mboten? Tidak boleh harusnya. Tapi saya mengutip perkataan dari Yohanes Pembaptis. Lalu teringatlah kita akan kasus yang sedang viral beberapa waktu yang lalu kan gitu. Tapi sekali lagi pernyataan ini adalah pernyataan Yohanes Pembaptis. Dan yang kemudian kita pertanyakan adalah, mengapa Yohanes Pembaptis sampai mengeluarkan statement pernyataan yang keras dan pedas itu? Kenapa tiba-tiba ada orang yang ingin dibaptis berbondong-bondong, tiba-tiba Yohanes Pembaptis perkataannya keras, "Hei kamu keturunan ular berbisa." Jelas sekali lagi ini bukan bercandaan. Ini bukan karena bercanda begitu ya dalam berkhotbah. Tetapi Yohanes Pembaptis, dia dengan sesadar-sadarnya, dia dengan serius, perkataan Yohanes Pembaptis ini ditujukan kepada banyak orang yang ikut-ikutan datang, minta dibaptis tapi belum memahami esensi atau makna dari baptis itu. Jadi ada banyak orang yang datang minta dibaptis tapi tidak tahu janjane sebetulnya baptis itu apa. Kalau boleh saya mengistilahkan, ada istilah Jawa itu anot grubyuk ya. Jadi banyak orang waktu itu yang hanya nderek, yang hanya ikut-ikutan. Kalau istilah kekiniannya, ada banyak orang yang mengalami latah sosial. Ibaratnya kalau trennya sekarang, pasang boneka Labubu, lalu ikut pasang boneka Labubu di tas. Mbak Kingkin pasang boneka Labubu? Oh nggak tahu? Berarti kurang update ini ya. Kalau trennya sekarang minum minuman boba, ikut minuman boba. Kalau sekarang trennya jualannya nugget pisang, jualan nugget pisang. Kalau sekarang trennya potong belah tengah, mirip-mirip Lee Min Ho dan kawan-kawan itu,
Besok tiba-tiba majelisnya potong rambut pian tengah gitu ya. Mas Dani itu baru ngetren rambut jabrik gitu ya. Jadi anut grubyok gitu. Kalau sekarang olahraga semua lari, semua ikutan lari. Tapi masalahnya, problemnya adalah yang ikut-ikutan biasanya tidak bertahan lama. Hanya sebentar. Ketika tidak lagi tren ya sudah selesai. Ketika tidak lagi musimnya sudah habis, musimnya sudah lewat, ya sudah selesai. Nah, kepada orang-orang seperti inilah Yohanes Pembaptis berkata dengan keras dan pedas, "Hai kamu keturunan ular berbisa." Lalu kita mungkin bertanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebetulnya mereka ini siapa? Kalau dalam penjelasan teks yang kita baca, ini merujuk pada orang-orang Yahudi, di mana mereka masih memahami bahwa silsilah atau garis keturunan atau latar belakang kesukuan adalah yang paling penting dalam membangun hubungan dengan Allah. Kalau kita lihat di ayat 8 tadi, mereka terbersit dalam pikiran mereka, Abraham adalah bapa leluhur kami. Mereka orang-orang yang memiliki rasa sombong karena garis keturunan. Jadi selain hanya ikut-ikutan, anut grubyok, tren-trennya saja, tapi juga mereka adalah orang-orang yang memiliki kesombongan karena garis keturunan dari Abraham. Nenek dan kakek moyangnya adalah Abraham. Leluhurnya adalah Abraham. Kalau boleh mengistilahkan dengan istilah lain, ini mirip-mirip dengan istilah terah. Jadi terah itu garis keturunan, kalau ditarik garis keturunan kita terahnya siapa gitu nggih. Kalau kita semua orang Indonesia itu jelas nenek moyang kita itu sinten? Pelaut. Kita tinggal di pegunungan tapi nenek moyangku seorang pelaut. Tapi yang dimaksud ini adalah kalau kita lihat juga beberapa minggu belakangan ini terah itu sangat penting gitu ya. Bahkan karena terah atau garis keturunan itu seseorang bisa disebut dengan sebutan khusus ya. Dan itu punya dampak spesial istimewa untuk orang tersebut. Karena keterhubungan garis keturunan, terah atau ikatan darah. Tetapi menarik, Yohanes Pembaptis berkata dengan keras dan pedas kepada mereka ini. Yohanes Pembaptis ingin mengatakan bahwa pertobatan baptisan itu yang utama bukan soal nderek-nderekan, ikut-ikutan, bukan juga soal garis keturunan, tetapi soal ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ini bukan urusan yang penting aku ikut karena yang lain ingin dibaptis, yang penting nanti pokoknya aku sudah keturunan Abraham, pokoknya selamat. Tidak. Tetapi soal menghasilkan buah-buah pertobatan. Sebab jika tidak menghasilkan buah yang baik, maka ibarat pohon akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita sering mendengar istilah, kemarin saya ngobrol dengan ada anak muda begitu, Mas, sekarang itu ada istilah orang Kristen napas. Ada yang tahu? Hah? Iya, jadi pertobatannya itu pertobatan napas. Natal dan Paskah. Jadi setiap Natal Paskah itu bertobat gitu. Berubah, mengalami perubahan yang baik. Itu sudah baik sebetulnya. Tapi baiknya jangan pas napas ya. Awalnya saya berpikir kalau pertobatannya itu pertobatan napas itu kan baik. Artinya kan setiap hari nggih. Setiap saat kan kita bernafas gitu. Ternyata napas itu Natal dan Paskah gitu ya. Atau zaman dulu ada istilah tobat tomat. Hari ini tobat, besoknya kumat ya. Tadi pagi tobat, baru dari gereja, di dalam gedung gereja tobat, tapi pulang gereja di parkiran
parkirannya keserempet sedikit, lalu kumat, maki-maki orang. Padahal di dalam ruang gereja, mulut yang sama dipakai untuk haleluya, puji Tuhan. Tapi di jalan raya pas mau belokan, mau nabrak sedikit, mulutnya, ucapannya keluar dengan makian. Itu namanya tobat, tomat. Tadi di gereja tobat, di luar gereja kumat. Tidak di sini, di tempat yang lain. Nah, karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, paling tidak Bapak Ibu dan Saudara, ada 3 buah pertobatan itu. Yang pertama, menurut Yohanes Pembaptis harus terlihat, harus diwujudkan, harus diperlihatkan. Buah yang pertama adalah ayat 11, kita baca bersama-sama. Oke, kita biar fokus ya, ayat 11, Lukas pasal 3 ayat 11, kita baca bersama. 3, 2, 1. Jawabnya kepada mereka, siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi yang pertama, buah dari pertobatan itu berbagi. Kalau orang yang mengatakan sudah bertobat, sudah memperbaiki diri, tapi sulit untuk berbagi, berarti dipertanyakan buah pertobatannya. Beberapa kelompok sudah menyelenggarakan proyek inspiratif. Di WA grup GKJ Bambu Kuning sudah nampak. Ada yang sudah, ada yang belum, nggih, kelompok-kelompok nggih. Proyek inspiratifnya ada yang menyebut sebagai geng motor. Kelompok mana itu yang geng motor? Geng motor dalam arti positif. Naik motor nganter, nasi bungkus dibagi-bagikan. Geng motor yang positif. Kelompok Alinda namanya nopo? Geng sepeda. Okay. Jadi membagikan nasi, ini dikatakan siapa saja yang mempunyai makanan hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi ada warga gereja, warga jemaat yang juga rutin membagikan makanan ya, nasi. Itu rutin tiap minggu ke karyawan gereja, lah itu juga berbagi ya. Jadi macam-macam. Tapi yang menarik, saya ingin mengajak kita juga untuk melihat tidak hanya makanan, tapi siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Bapak Ibu, jujur, siapa yang punya di rumah hanya 2 helai baju, boleh tunjuk tangan. Yang punya 2 setel baju saja di rumah, boleh tunjuk tangan. Yang punya 5 setel, boleh tunjuk tangan. Yang punya 10 setel, yang punya 20 setel, yang tidak terhitung, yang gak terhitung mas, wong seragam Adiospo baru terus, nah, gitu ya. Wong seragam pit-pitan juga baru terus, baru dipakai sekali ya beli terus gitu. Seragam paduan suara ya beli terus. Seragam panitia Natal ya ini beli lagi. Tumpuk-tumpukan dipakai sekali. Di sini bahkan dikatakan 2 helai baju saja silahkan dibagikan. Tapi kalau zaman modern sekarang saya kok tidak percaya. Kalau ada orang yang hanya punya 2 helai baju. Saya yakin 100% lebih dari 2 setel baju. Dikatakan bagikanlah itu. Masih bagus mas. Ya jangan yang bagus, tapi juga jangan yang jelek. Biasanya kita itu sudah numpuk di lemari. Saya sering mengatakan hanya 30% yang kita pakai baju itu. Sisanya kita tumpuk di lemari. Betul nggak Dev? Iya kan? Beli, taruh, yang penting ada isinya lemariku. Bagikanlah, jangan nanti kalau sudah rusak di dalam lemari. Tapi coba di Advent ini kita pilih-pilih mana yang masih bagus, bahkan mungkin mana yang belum pernah dipakai sama sekali, diambil lalu dibagi. Tidak hanya nasi tadi, nggih.
Proyek inspiratifnya mungkin bisa baju yang sebetulnya cuma kita pakai sekali, kita taruh langsung. Jujur, siapa yang pakai semua baju di dalam lemari boleh tunjuk tangan, Bapak Ibu. Selama setahun baju di lemari itu dipakai semua. Saya pun tidak. Kalau panjenengan lihat, saya sering bajunya sama kok ke gereja itu. Mungkin sampai bosen itu Pak Kukuhin bajunya sama. Karena yang paling disenangi ya. Itu kecenderungan kita di tengah kehidupan yang sering kali kita pengen menumpuk, menimbun, memiliki. Tapi kita diingatkan saat ini, berbagilah, bagikanlah itu semua. Apalagi kalau kemarin ada diskon 12. Siapa jujur yang tidak beli? Wah, itu makin banyak di rumah. Yang masih baru masih banyak. Yang penting beli dulu Pak, wong diskon kok. Awalnya 50.000 sekarang cuma 2.000. Awalnya 500.000 cuma sekarang 50.000 gitu. Akhirnya rumah numpuk-numpuk barang-barang, bagikanlah. Kita lihat slide ini. Kita lihat slide berikutnya. Kita lihat slide berikutnya, teman-teman. Sebelum ini ada teori yang mengatakan sedikit barang sama dengan sedikit stres. Kalau kita mungkin pusing-pusing itu bukan karena kolesterol mungkin, tapi karena kakean barang, kebanyakan barang. Apalagi ketika barangnya ini tidak tertata dengan rapi di rumah. Sedikit barang sama dengan banyak waktu sebetulnya. Karena seringkali waktu kita habis karena ngurusi barang-barang. Ada teori demikian. Lalu yang berikutnya, jadilah penjaga yang baik, yang tegas, penjaga pintu yang tegas. Kalau ada barang masuk, harus ada barang keluar. Kalau kemarin beli 212, kalau 212 itu yang lain ya. 12, beli satu harus keluarkan satu. Beli satu sepeda, yang satu diberikan ke tidak. Saya sudah punya gitu guys. Jadi jangan yang tidak punya supaya yang lain olahraga gitu. Ini betul. Jadilah penjaga pintu rumah kita atas barang-barang itu. Pertama, berbagilah. Lalu yang kedua adalah merasa cukup. Ya. Merasa cukup. Di ayat 13 di sana dikatakan jangan menagih lebih banyak kepada yang telah ditentukan bagimu. Di ayat 14 dikatakan jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Jadi kata merasa cukup, kalau dulu saya pernah menyampaikan itu autarkeia dalam bahasa Yunaninya, tetapi dalam teks ini dikatakan kata cukup atau merasa cukup itu arkeiste. Jadi arkeiste itu artinya merasa puas. Slide-nya bisa diperlihatkan ya. Nah, arkeiste itu merasa puas. Jadi menarik kalau di sini arkeiste itu merasa puas ternyata dapat mencegah sikap menyalahgunakan kekuasaan. Sikap tidak adil dan sewenang-wenang. Jadi kalau kita bisa belajar untuk terus merasa puas, belajar merasa puas, sebetulnya ini juga bisa menghindarkan kita dari tindakan-tindakan atau sikap-sikap mengingini milik orang lain. Atau kita mengingini kepunyaan orang lain. Ini bisa menghindarkan kita dari sikap-sikap tamak, sikap-sikap tindakan korupsi misalnya, dengan merasa puas tadi.
Ini menghindarkan kita juga dari sikap mengingini milik orang lain. Jadi suami yang akan tetap mencintai istri karena merasa puas dengan istrinya. Menjadi istri yang juga tetap setia kepada suami karena sudah merasa puas dengan pasangannya. Jadi merasa puas itu sangat penting. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, rendah hati. Ya, saya buru-buru ini, sudah mulai menangis. Ada saya menyiapkan 8 lembar. Yang ketiga adalah rendah hati. Di ayat 16 dikatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, tapi membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi buah pertobatan yang ketiga adalah kerendahan hati. Jadi ini bagian yang penting sebetulnya di Minggu Advent yang ketiga ini. Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah aku semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Nah, di Minggu Advent ini saya ingin mengajak kita untuk melihat, istilah saya adalah Natal itu menggoda. Menggoda kita semua untuk tampil menjadi lebih besar. Ya, slide-nya bisa ditampilkan. Natal itu menggoda kita semua untuk tampil menjadi lebih besar, lebih hebat, lebih penting dari Yesus Kristus yang seharusnya kita sambut dalam puji-puja dan kemuliaan. Jadi tiap Minggu Advent ketiga kita diingatkan sebetulnya yang kita mau sambut, yang mau kita nantikan itu Yesusnya. Sehingga dia harus jadi aktor utama dalam perayaan Natal, bukan kitanya. Lalu kita belajar untuk semakin rendah hati, mempersiapkan Natal ini, mempersiapkan Natal dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Bukan kita yang makin besar, tetapi Kristus yang kita nantikan itu yang lebih besar. Nah, Minggu Advent yang ketiga, Minggu Bersukacitalah. Lilin yang dinyalakan berwarna merah muda. Ini menandakan Natal kian dekat. Tapi mari kita memperbaiki peringatan perayaan Natal bukan dengan mendapatkan sesuatu, tapi berbagi. Bukan dengan tidak puas, tetapi merasa puas dan merasa puas. Tidak mengatakan, tidak menjadikan diri makin tinggi, tapi belajar makin merendah, dan makin merendah. Bersukacitalah karena kita dapat menghasilkan buah-buah pertobatan, dan kita bersukacita karena Minggu Advent ketiga ada ayah ibu, papa mama, bapak ibu, eyang kakung, eyang putri yang hari ini akan membaptiskan anak-anak dan juga cucu-cucu. Tante om yang akan turut serta melihat keponakan-keponakan yang akan dibaptis. Mari menyambutnya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian terlebih dulu dari vokal grup kelompok Kaliabang Tengah dan Pondok Ungu. Disilahkan, monggo.
Karena kau
Terima kasih untuk persembahan pujian dari kelompok Kaliabang dan juga kelompok Pondok Ungu. Mari kita menyiapkan hati kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mensyukuri minggu Advent yang ketiga. Kami penuh dengan sukacita menyambut Natal yang kian dekat. Sekaligus kami melihat ada perubahan-perubahan dalam hidup kami. Buah-buah pertobatan yang makin nampak dengan berbagi, dengan merasa cukup, dan juga bagaimana kami harus terus memiliki kerendahan hati. Kami bersyukur saat ini, di tengah ibadah ini kami juga akan merayakan bersama-sama dengan jemaat, melihat keluarga-keluarga muda yang akan membaptiskan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, Roh Kudus kuasa Tuhan boleh hadir, agar memeteraikan tanda kudus ini atas anak-anak Tuhan yang sungguh Engkau kasihi. Kami mendoakan saat ini untuk Gumul dan Juang, seluruh warga jemaat, saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam keletihan, kelelahan ragawi. Kami berdoa untuk Eyang Suhartono, Mbak Jati Utami, Ibu Jumini Yatoswito, Mas Sunu, Ibu Yuli Gideon, Ibu Sartiwi, Ibu Kristina Sumita, Mas Andika, Bapak Anung. Kami mengingat mendoakan Eyang Kasti, Ibu Kuntarni, Ibu Paulina Sudiani. Kami mendoakan Bapak Purnomo Parto Atmojo, Bapak Tripanetyo, Ibu Sulastri, Ibu Eni Suripto, Eyang Worsito, Ibu Morwanti, Ibu Sudarti. Kami mengingat mendoakan anak kami Rafael, Mas Christian Windy, Ibu Wiji Astuti, Ibu Giem, Bapak Sutarno, dan juga Ibu Yulianti. Saudara-saudara kami dalam letih lelahnya, Tuhan kasih rengkuh, dan biarlah Tuhan memberikan pemulihan. Juga untuk keluarga yang tengah berduka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka cintai. Keluarga Ibu Bapak Rudi Listiono, dan juga keluarga Ibu Bapak Kosheri Wesmono. Tuhan memberkati sepeninggal orang-orang terkasih. Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan, sehingga mereka terus dapat memaknai kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Saat ini ya Allah, kami bersama juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kami bersyukur untuk pilkada, pilwalkot, dan juga baik kabupaten sudah berlangsung dengan baik, aman. Biarlah siapa yang terpilih, pemimpin-pemimpin ini boleh membawa kemajuan atas kota-kota dan wilayah di Indonesia. Kami juga berdoa untuk rangkaian masa Advent Natal Tahun Baru. Berkati panitia kelompok titian, berkati seluruh rangkaian kegiatan, perkunjungan-perkunjungan, ibadah-ibadah, proyek-proyek inspiratif lainnya. Sehingga melalui masa Advent Natal Tahun Baru, tidak hanya merayakannya dengan penuh gegap gembita, sukacita, tetapi kami mau ambil bagian dalam karya berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Kami naikkan hanya dalam satu pribadi, Yesus Tuhan, yang kami nanti-nantikan kelahiran dan kehadirannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ini saatnya yang ditunggu-tunggu. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta jemaat dan tidak ada keberatan sah, dalam kebaktian atau dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan yang pertama pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus. Yang kedua pengampunan dosa. Yang ketiga pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama dengan orang tua mereka. Atas didikan orang tua pada saat dewasa nanti,
anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percaya atau sidi. Kini, saudara-saudara yang membaptiskan anak, disilahkan berdiri. Keluarga Bapak Yohanes Wahyu Pamungkas dan Ibu Wulansih Sekarjati dari kelompok duta yang akan membaptiskan putri bernama Lanesa Diatmika Kinasih. Yang kedua, keluarga Bapak Buwono Aji Santoso dan Ibu Krista Kurnia Putri kelompok Pondok Ungu Permai yang akan membaptiskan putri bernama Bestari Satiti Migunani. Yang ketiga, Bapak Bagas Anindito dan Ibu Melodia Puji Enggarwati kelompok duta yang akan membaptiskan putri bernama Parasayu Aletea Nada. Yang keempat, Bapak Yosef Hendro Prabowo dan Ibu Dini Starina Rinto kelompok Asri yang akan membaptiskan putri langsung borongan 2 Starin Josefa Renes dan Starena Resvari Josefa. Ini susah namanya. Gak apa-apa mas. Ya, gak apa-apa. Agar jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara bersedia mendidik anak-anak tersebut, agar ketika dewasa mereka menyatakan percayanya, maka saudara disilakan menjawab pertanyaan berikut ini. Ya. Gak apa-apa ya. Di bawah ibu gak apa-apa. Ya. Oke. Apakah saudara meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? Apakah saudara bersedia mendidik anak saudara-saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya? Apakah saudara bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak saudara? Bagaimana jawab Bapak Yohanes Wahyu Pamungkas dan Ibu Wulansih Sekarjati? Ya, dengan sepenuh hati. Hatur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Buwono Aji Santoso dan Ibu Krista Kurnia Putri? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Bapak Bagas Anindito dan Ibu Melodia Puji Inggarwati? Ya, dengan sepenuh hati. Hatur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Yosef Hendro Prabowo dan Ibu Dini Starina Rinto? Ya, dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih. Disilakan duduk kembali. Saya persilakan untuk maju Bapak Yohanes Wahyu Pamungkas dan Ibu Wulansih Sekarjati. Naik satu ya. Anakku Lanesa Diatmika Kinasih, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mas Buwono Aji Santoso dan Mbak Krista Kurnia Putri. Anakku Bestari Satiti Migunani, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mas Bagas dan Mbak Melodi. Anakku Parasayu Aletea Nada, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mas Yosef dan Mbak Dini.
Anakku, Starin, Josefa, Renes, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anakku, Starena, Resvari, Josefa, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang membaptiskan putra-putri disilakan maju. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Bapa besar, sungguh kasih setiamu. Kita akan hantar berkat, kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, biarlah Allah terus menuntun langkah-langkah pertumbuhan perkembangan anak-anak ini. Biarlah Tuhan terus menolong para orang tua untuk mendidik di dalam iman, dalam ketaatan, dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan biarlah berkat Tuhan ada bersama-sama dalam tiap-tiap langkah mereka. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, kiranya memberkati saudara dan anak saudara untuk bertambah tumbuh dalam iman hingga mereka mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Cuma disilakan duduk kembali. Bisa. Iya, Bapak sakit. Iya. Iya. Kini saudara-saudara, Bapak Ibu yang membaptiskan putra-putri disilakan untuk berbalik menghadap jemaat. Ibu dan saudara-saudara, inilah anak-anak yang telah menerima sakramen baptis bersama kedua orang tua mereka. Terimalah mereka di dalam Tuhan
sebagai warga gereja. Dukunglah anak-anak ini agar dapat bertumbuh imannya, sehingga pada saatnya nanti menjadi warga gereja yang dewasa. Kita beri tepuk tangan dan ucapan selamat sama-sama. Jadi itulah anak-anak, setelah dibaptis lalu diam nggih. Malah tidur. Jadi ini lebih anteng nggih, nggak kayak bapaknya ya. Penyerahan surat baptis oleh majelis gereja, disilakan. Selamat untuk para orang tua dan anak-anak, juga kakek nenek nggih, yang kakung, yang putri, om, tante yang saat ini hadir sudah dibaptis, dan sekali lagi kita beri tepuk tangan, beri selamat, dan silakan untuk kembali ke tempat duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari, katanya namanya Freeport. Freeport itu apa ya artinya? Disilakan, mari Mas Boboy Cornelis ya, dan teman-teman disilakan dari kelompok ASRI. Silakan. Sebagai rasa syukur atas baptisan saudara-saudara kita yang membaptiskan putra-putri. Dalam
Terima kasih vokal grup Freeport. Sekali lagi mohon diberi aplaus untuk vokal grup. Jemaat, kami undang untuk berdiri dengan sikap sempurna. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat kami persilakan. Saudaraku, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan mingguan syukur sakramen baptis, bulanan, P2G, ULK, persembahan penguatan turap area parkir, dan persembahan syukur lainnya. Umat yang beribadah di gedung gereja dapat memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di depan. Umat yang beribadah di rumah dapat mentransfer ke rekening gereja yang seperti tertera di bawah ini. Sebagai dasar persembahan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerasanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Layar lelah dengan
Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami persembahkan sebagian kecil atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Suci dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami ini, agar kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, limpahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang mengelola persembahan ini, jauhkan dari segala cobaan dan godaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk berkat yang sudah disediakan oleh Bapak, Ibu, makanan dan minuman. Berkatilah ya Tuhan makanan dan minuman, agar menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh dan jasmani kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum menerima berkat seperti yang kami terima. Salurkanlah ya Tuhan berkat bagi mereka juga, agar mereka merasakan apa yang kami rasakan di dalam menerima berkat-Mu ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, telah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Hiduplah dengan penuh kasih, keadilan, dan kebenaran sebagai wujud buah pertobatan yang berkenan di hadapannya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat dipersilakan duduk dan mengambil waktu bersaat teduh. Warta gereja Minggu 15 Desember 2024. Informasi pertama, Majelis GKJ Bambu Kuning menginformasikan bahwa ibadah umum nuansa kontemporer akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 15 Desember 2024 pukul 5 sore di Gedung Gereja Bambu Kuning. Kami mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Informasi kedua, Majelis bersama-sama dengan Komisi Pembinaan Warga Gereja dan Panitia Masa Advent Natal dan Tahun Baru 2024-2025, di mana kelompok titian sebagai panitia pelaksana, mengundang perwakilan warga, personalia, dan Majelis Pendamping Komisi Anak, Remaja, Pemuda, Warga Dewasa, Adiyeswo, dan Komisi Diakonia untuk berkolaborasi dalam Christmas Carol yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Desember 2024 pukul 11 siang atau setelah selesai ibadah. Dalam kegiatan kunjungan kasih lintas generasi ini terdapat 5 orang warga jemaat yang akan dikunjungi untuk berbagi cerita, berdoa, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi atau membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pengurus komisi atau panitia mantap. Tuhan Yesus memberkati. Informasi ketiga, memeriahkan perayaan Natal Bapak Ibu Saudara-saudari dengan pernak-pernik hiasan Natal kreasi dari para Adiyeswo. Dipersilahkan kepada seluruh warga jemaat untuk berkunjung dan berbelanja berbagai macam pernak-pernik hiasan Natal kreasi dari para Adiyeswo di Fokus GKJ Bambu Kuning setiap minggu setelah selesai ibadah pukul 9 pagi. Informasi keempat, sebagai bentuk aksi nyata dalam membantu korban bencana gunung berapi Lewotobi yang terjadi pada tanggal 4 November 2024, maka GKJ Bambu Kuning bersama dengan gereja-gereja lain melakukan aksi peduli dengan memberikan bantuan melalui pengumpulan persembahan khusus peduli bencana. Mohon dukungan dari seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kelima, update persembahan untuk perbaikan dan penguatan turap di GKJ Bambu Kuning hingga tanggal 15 Desember 2024 sudah terpenuhi dengan dana surplus senilai 303.000. Terima kasih atas dukungan dan doa dari seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Umat dimohon tetap duduk sebelum pelayan firman dan majelis meninggalkan ruang ibadah.
Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto MPhil yang telah melayankan ibadah pada pagi hari ini, dan kepada segenap pendukung peribadahan baik organis, song leader, asrot, soundman dan kameramen. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Majelis masih tetap menghimbau untuk umat memakai masker bila merasa kurang sehat. Kepada Bapak Ibu orang tua peserta baptis, dimohon untuk maju ke depan dan menghadap jemaat. Ucapan selamat dan nanti bersalaman setelah selesai ibadah melalui depan ruang sanktuari. Sugeng kundur, selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga, di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih dari segalanya. dosa ku bersyukur.